Kamu satu di antara sejuta yang akan mengangkat kekuatanku. Hai, selamat malam. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun nanti yang kalian tonton. Ini karena rekamannya malam, jadi aku bilang selamat malam gitu. Oke, kita ketemu lagi setelah terakhir kali jadi host di Bios Club itu waktu layangan putus. Malam ini kita coba bahas Kuntilanak 3 ya, sama Kak Alif Abimanyu di sini. Halo Hai. semuanya, halo Kak Ami. Hai, kita ketemu lagi di Bios Club ya Kak Alif ya. Siap. Belum pernah kan main? Udah ya kemarin? Belum. Baru Bukan. perdana sih, kalau bioskop nih baru perdana Oh, kayak. baru perdana. Oke. Oke, siap. Malam ini kita bahas Kuntilanak 3. Yoi. Secara aku tahu sih, maksudnya aku tahu kalau Kak Alif ini adalah salah satu penggemar universe Kuntilanak. Yes, Betul? exactly. Betul. Jadi boleh Benar. diceritain dulu awalnya Hmm. kenapa nih suka sama universe Kuntilanak nih? Sebenarnya gini sih, awalnya itu dari universe-nya si Julie Estelle ya, yang Samantha itu. Itu kan kuntilanak pertama itu kan tahun 2006 kan, Mbak Ami. 2006, 2007, 2008, trilogi selesai. Habis itu di-reboot di tahun 2018. Ya, kalau nggak salah 2018. Itu yang versi bocil. 2018, 2019, terus 2022. Sedangkan kepending sama pandemi gitu. Aku tuh big fan banget of kuntilanaknya Julie Estelle sebenarnya. Aku jujur nggak terlalu big fan banget sama kuntilanak yang versi bocil. Soalnya kan bocil gimana sih? Kok jadi kayak gini gitu kan bocil gitu. Betul. Tapi ada hal yang berbeda pas aku ngelihat Kuntilanak 3 versi bocil ini sih. Something new, something that it's not that bad gitu loh. Nggak seburuk yang orang kira gitu. Betul. Kayaknya kan sebelum keluar kan ekspektasi orang tuh kayaknya udah yang bermacam-macam ya. Seperti kita tahu kan karena vibes-nya tuh berbeda, jadi kan orang jadi otomatis orang pun akhirnya berekspektasi kalau Kuntilanak ini tuh agak di luar kebiasaan dari film-film sebelumnya gitu ya. Yes. Yang pertama, kedua nonton dong pasti. Nonton dong pastinya. Semua kuntilanak aku lahap semuanya. Gimana dari kita ngomong yang Kuntilanak 1 dan 2 deh, gimana? Oke. Sebelum Yang versi bocil kali ya, Mbak Kami ya. Betul. Bocil. Kuntilanak 1 versi bocil itu apa ya? Ya, tadi karena MVP sama produsernya itu Pak Amrit itu sudah membelokkan setirnya kuntilanak dari horor yang dewasa ke horor anak-anak, which is family friendly, bla bla bla. Jadi Kuntilanak 1, Kuntilanak 2, Kuntilanak 3 itu beneran terornya itu ya masih ramah buat anak-anak banget gitu loh Kami. Betul. Cuma karena disetir jadi ramah buat keluarga, ramah buat anak-anak, jadi penonton yang dewasa ya kadang ya nggak munafik sih, kita pada batin kok jadi kayak gini sih, kok komedinya gini, kok jadi bocil-bocil gini, bla bla bla. Nah, itu adalah salah satu experience yang aku dan mungkin sebagian besar orang apalagi yang suka kuntilanak itu kayak kok gini sih gitu. Itu pasti lah. Ya, Aku nggak munafik juga, aku juga kayak gitu. Cuma pada saat Kuntilanak 3 ini rilis trailer, aku kayak campur aduk beneran, campur aduk beneran. Kayak apa ya? Mohon maaf ini kok jadi kayak gini ya? Kok ada Kamehameha, kok ada Rasengan, kok ada kayak portal Doctor Strange gitu sih. Aku lihat trailer gitu beneran sumpah gitu sih. Aku nggak kayak nge-hit banget, enggak. Aku di sini support banget ala Kuntilanak 3. Aku cuma kayak first impression aja sih, kok jadi fantasi banget gini gitu kan. Aku ya khawatir dong, namanya juga suka kuntilanak dari dulu kan. Aduh ini citra kuntilanak saya mau diapain ini, mohon maaf gitu kan. Gitu. Tapi
untungnya semua pikiran-pikiran negatifku tuh terbantahkan, terpatahkan setelah kita lihat film Kuntilanak 3 secara full gitu. Nah, full, betul. Karena kan ekspektasi kita kan sebenarnya kalau kuntilanak kan harusnya seserem itu ya. Maksudnya kalau kita melihat dari cerita-cerita kuntilanak yang kuntilanak beneran gitu ya. Maksudnya dari awal-awal Julie Estelle juga kan dark gitu kan, yang harusnya kan memang seseram itu. Tapi kan emang dibuat di Kuntilanak 3 ini kan agak ajaib ya. Maksudnya mereka mungkin pengen lebih kids friendly kali ya. Jadi lebih fantasi, lebih ini ya, lebih biar bisa ditonton oleh semua umur kali mungkin ya. Jadi kalau dari Kak Alif sendiri untuk ekspektasi Kuntilanak 3 nih apa nih sebelum nonton dan ternyata setelah nonton gimana nih? Kalau sebelum nonton ekspektasi itu gimana? Jadi aku ekspektasi gini. Aku nonton Kuntilanak 3 yang versi bocil, aku nggak bakal ekspektasi bakal serem. Soalnya Kuntilanak 1 sama 2 itu sama sekali nggak serem menurutku, tapi tetap seru. Dan setelah aku lihat trailer bakal dibawa ke fantasi gini-gini, ya udah aku ekspektasinya ke have fun aja, ke seru-seruan aja gitu. Aku sama sekali nggak ekspektasi serem, enggak. Cuma pada saat aku nonton itu banget, aku terpuaskan banget di atas ekspektasi diri sendiri. Pertama, jujur seru. Aku suka seru. Aku jujur nggak peduli ceritanya mau kayak tanda kutip sekonyol apa, dialognya sekonyol apa juga, aku nggak peduli. Yang penting aku menikmati film, seru-seruan, it's more than enough menurut aku gitu. Jadi film tuh nggak harus dibuat, harus dialog kayak gimana. Yang penting enjoyable, seru ditonton, itu aku sendiri udah cukup. Nah itu. Dan Kuntilanak 3 ini bener-bener seru menurut aku, dan unsur seremnya tuh masih ada, walaupun nggak kayak serem gimana, tetap ada. Apalagi yang sewaktu Rizal Mantovani desain kuntilanaknya itu juga kece. Kuntilanak yang muncul di pintu, muncul di ujung kuburan, itu serem, beneran serem. Untuk seukuran film horor fantasi anak-anak, itu serem. Itu serem, betul. Setuju. Iya, serem kan? Cuma ya gitulah, kadang netizen Twitter lah, kadang so-called cinephile lah, pada kayak hate banget Kuntilanak 3. Ya mohon maaf, emang ini setirnya sudah dibelokkan Bapak Ibu ke horor fantasi anak-anak. Jadi Anda kalau nonton, jangan dong ekspektasi ke kayak, aduh nih kayak Pengabdi Setan lah, kayak apalah, kayak ini. Beda Bapak, beda Ibu. Aku jadi emosi kayak gitu. Beda. Nah, ini benar-benar menarik nih, karena gini loh, teman-teman yang nonton ya, kadang kita kalau nonton film itu, kalau saya sih jujur ya, kalau aku sih jujur tuh nonton film itu kadang tidak berekspektasi apa-apa, supaya benar-benar kita into ke filmnya itu gitu. Jadi ketika kita tidak berekspektasi, ketika kita tidak terlalu mendengar review-review orang sebelum kita nonton, itu kita pasti akan lebih bisa menikmati nggak sih, Alif? Ya kan ya? Gitu. Jadi, nah karena kan ya, what do you expect gitu dengan Kuntilanak 3 yang emang sudah dibelokkan dari kuntilanak yang seharusnya horor menjadi yang horor fantasi karena harus dinikmati oleh orang banyak gitu, apalagi anak-anak itu kan ya, Alif ya? Iya benar. Apalagi gini sih Kak Ami, kita harus apresiasi juga ke Kuntilanak 3 ini, soalnya beneran judul atau film horor fantasi anak-anak keluarga di Indonesia itu jarang, bahkan nggak ada. Aku aja pas nulis review Kuntilanak 3 aku sampai bingung, sampai browsing. Kira-kira ada nggak sih horor fantasi anak-anak selain ini? Dan aku belum nemu judulnya, atau mungkin nggak ada gitu loh. Jadi aku appreciate banget Kuntilanak 3, mereka berani buat membelokkan kayak gini, dan efeknya juga bagus. Seru juga, nggak setengah-setengah gitu loh. Itu oke banget lah juga buat. Cakep ya. Iya benar, gitu loh. Aku coba deh kalian, kalau misal teman-teman yang nge-hate Kuntilanak 3, coba deh browsing dulu. Ada nggak judul yang sejenis kayak gini, genre-jenis kayak gini? Benar kan? Ini jadi baru pertama kayaknya. Betul. Jadi kan kita nggak bisa compare ya, Kalif ya. Aku juga sempat gitu kan. Aku sempat nyari juga sih. Ada nggak sih gitu horor fantasi yang emang pure buat anak-anak gitu kan? Ya susah nyarinya kan, nggak nemu juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih kita harus apresiasi itu ya sebenarnya ya, karena Kuntilanak 3 ini ya
apa namanya emang ditujukan ya buat horor fantasi untuk anak-anak kan. Jadi ya terima Benar. aja, tapi emang benar efeknya cakep, detailsnya tuh cakep, semuanya tuh cakep gitu, dari baju. Kalau lihatnya kan dari baju penari, Iya, dari bajunya tuh. baju-bajunya, terus Baju semuanya gurunya tuh slay semua gitu loh. perfect, Slay semua cakep, guru-gurunya cakep, itu. cakep, cakep. Aku sampai nge-WA temanku yang juga anak tiga, Mhm. Khalif ini baju guru-gurunya, aduh habis berapa ini Pak? Setiap hari Bener. ganti, setiap hari ganti. Gila sih. Betul dan cakep semua, nggak tahu ya, karena aku tuh kalau nonton film kadang suka gitu kan, suka merhatiin detailsnya gitu kan, dan detailsnya tuh cakep banget, maksudnya Iya benar, untuk film horor cakep semua. Jadi ya benar. udahlah ya, untuk cerita ya sudah lah ya, kita tahu memang ceritanya diperuntukkan untuk siapa, tapi ya harus diapresiasi sih, semua detailsnya sih oke sih kalau menurutku. Benar, benar, benar. Lalu Itulah. gini kan dia merubah film horor. Jadi kan ceritanya dia merubah dari film horor menjadi horor fantasi gitu ya. Resikonya tuh apa sih, Kak Alif? Oke. Jadi mungkin dari aku sendiri pertama resiko mungkin kayak kehilangan apa ya? Kehilangan tanda kutip sebagian penonton. Soalnya penonton Indonesia itu masih suka horor yang pure horor gitu. Jadi kayak horor ada tambahan fantasi, apalagi kita ngelihat trailernya sebegitu fantasinya, orang-orang ya bakal ya ini kok kayak gini, kok jadi fantasi gini, bla bla bla. Apalagi kan Kuntilanak 3 ini adalah part of franchise, ya kan? Bagian dari Kuntilanak yang kita sudah tahu versi Judy Estelle-nya kayak gitu. Pasti nggak menurut kemungkinan bakal dibanding-bandingin, head to head banget gitu loh Kak Ami. Pastilah. Jadi resiko dibanding-bandingin, resiko kayak kok apa ya, dinyirin kok di fantasi, bla bla bla, itu pasti bakal tetap kena banget Kuntilanak 3 ini. Kecuali Kuntilanak 3 ini punya judul sendiri, stand alone, itu baru mereka mungkin bakal lebih apresiasi. Karena tadi balik lagi, Kuntilanak 3 ini adalah part of kuntilanaknya Julie Estelle juga, dan kita udah tahu kayak gitu bentukannya. Betul. Setuju sih. Memang kan kadang kadang kan orang karena sudah tahu dari awal kuntilanak itu seperti apa, jadi ketika terjadi perubahan cerita kan mereka langsung yang nggak terima gitu ya, Kak Alif ya. Jadi mereka langsung yang kok bisa begini sih, kok begitu sih, kok begini sih, kok gitu. Itu kan udah Masuk ya. aku pun nggak terima awalnya, Tapi ternyata pas nonton, wow, takjub sih. Iya betul, karena kan itu hal yang lumrah sih sebenarnya ya, karena kita merubah dari suatu horor menjadi horor fantasi tentu saja akan banyak sekali resikonya begitu kan. Tapi ya seperti yang sudah kita bicara dari awal, ternyata kan mereka memang ada maksud dan tujuannya untuk merubah ke horor fantasi itu seperti apa gitu kan. Lalu kalau menurut Kak Alif nih, plus minusnya apa nih? Plusnya dulu deh. Oke. Plusnya dulu, Kuntilanak 3 itu pertama efeknya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian yang dengerin video ini, dengerin podcast atau apapun itu, kalau sudah Kuntilanak 3 udah tayang di OTT, please nonton ya. Please nonton. Entah di HP, entah di laptop, rasain special efeknya keren banget beneran. Jadi untuk seukuran Indonesia keren banget. Terus juga bisa dibandingin sama film-film Netflix yang kayak fantasi-fantasi gitu. Kuntilanak 3 oke, ongoing banget, mereka bisa saingan gitu. Terus selain efek juga set buildingnya bagus banget, building setnya bagus, niat banget, ornamen-ornamen, perabotan, detail banget lah itu. Terus apalagi kelebihannya, oh ya, kuntilanaknya desainnya cakep. Ya emang sih agak-agak kayak you know who, kayak Dementornya Harry Potter gitu kan ya. Iya, betul. Tapi selama dipoles sama efek atau CGI yang mumpuni, aku nggak masalah sih sama itu. Betul. Kecuali nih, misalnya aku punya kuntilanak tapi CGI-nya ala-ala dan akhirnya jelek, itu baru ada something wrong lah gitu. Itu sih. Betul. Terus kalau kekurangannya ya pasti di cerita lah ya. Cerita ya, kok bisa tahu-tahu Mama, aku mau sekolah Cenayang dong. Ini mana alamatnya nggak tahu ada yang telepon gitu. Ini sih bla bla bla. Saya guru gini, kepala sekolah gini. Ya apa ya?
ya udah nggak usah berharap lebih dari sisi cerita. Kita Ya, juga Mbok, buang-buang ya, logika lah ya. ya Mbok ada itunya gitu ya, ada intronya gitu ya, jangan ujuk-ujuk. Itu terlalu apa ya? Terlalu on point banget sih, terlalu to the point banget sih itu. Nggak tahu alamat, tahu-tahu telepon, nggak tahu nomor teleponnya siapa juga, tahu-tahu permisi saya dari sini, Ya. dari kepala sekolah ini mau merekrut anak Anda, yuk gabung gitu. Ya intinya gitu sih, kalau kekurangannya di cerita ya emang gitu, cuma apa ya, nggak terlalu kayak apa ya, rusak banget enggak sih. Ya cerita masih oke lah, masih ada minus-minus gitu, is okay. Terus selain cerita paling kayaknya emang dicerita sih, soalnya endingnya juga pada saat si Dinda ngelawan kuntilanak itu kan juga baru aja, kok baru diomongin sama si gurunya itu, ayo kamu nyanyi lagu Lingsir Wengi gitu buat ngalahin dia, kok enggak ya dari awal gitu loh. Dari awal itu kan bisa nih, kuntilanak udah baru muncul, kuntilanak jahat Udah, nih, ayo ya. nyanyi lagu Lingsir Wenginya sekarang gitu. Kok ya baru-baru di detik-detik terakhir mereka sudah pada banyak luka-luka baru nyanyi, mohon maaf. Itu sih, itu aja sih. Kayaknya ya minusnya kuntilanak 3 cuma di development Iya. ceritanya aja Ceritanya, sih. betul. Ya, tapi ya maksudnya ya bisa dibilang positifnya, lagu Lingsir Wenginya tetap ada lah ya, nggak hilang sama sekali ya. Ya kita kan, ya aku sih waktu itu aku sempat kepikiran gitu, ini jangan-jangan udah fantasi begini ntar tiba-tiba hilang semua gitu loh, maksudnya apa sih yang part-partnya kuntilanak itu hilang semua, ternyata tidak ya, ternyata masih ada juga sih. Ya gitulah, memang kalau misalnya yang namanya juga horor fantasi ya, ya udahlah pikiran kalian berfantasi aja gitu. Jadi nggak usah terlalu plek-plek ketiplek harus kayak horor layaknya horor kuntilanak gitu kan. Jadi ya seperti itu teman-teman gitu loh. Kira-kira nih Kak Alif nih, masa depan horor, perfilman horor kita tuh bakal ke arah mana sih kalau misalnya kira-kira nih kalau kita mau ala-ala Cenayang nih? Masa depan horor Indonesia kayaknya kalau mau main aman ya Kak Ami ya, main aman adalah kita bikin horor yang bener-bener full horor, maksudnya nggak ada tambahan genre atau silang genre apapun itu udah aman sih. Soalnya kadang film-film Indonesia horor yang bisa dibilang ya nggak terlalu itulah ya dari segi teknis atau apapun itu, tapi mereka pakai judul-judul yang oke, mereka pakai yang full horror juga, mereka bisa nggait penonton banyak banget gitu lah ya. Betul. Cuma kadang dengan hadirnya Kuntilanak 3 ini aku harap sub horror Indonesia itu bisa makin bervariasi lagi. Karena kan kita tahu kan kalau luar negeri kan horor ada horror thriller, horror fantasi, horror apa body gore atau apapun itu. Indonesia kan kadang horornya itu kan masih stagnan di horor thriller, udah kurang lebih itulah, gitu doang kan. Betul. Horor anak-anak, horor fantasi jarang banget. Kalau horor fantasi kan di luar ada kayak Del Toro, itu kan fantasi banget kan, horor fantasi banget. Di Indonesia sih masih belum sih, paling horor thriller, horor urban legend, udah selesai. Nah, iya sih. Jadi kalau di Indonesia sih memang begitu ya, maksudnya horor itu kalau film horor yang maksudnya terlihat laris ya gitu ya, yang urban legend, yang horor klasik, yang benar-benar horor gitu. Sementara kan film horor itu ada mockumentary horor yang kemarin kita sempat bahas ya Kak Alif ya, mockumentary horor, ada ya banyak lah horor fantasi, termasuk horor fantasi juga, terus gore juga kan kurang ya, maksudnya di kita tuh nah, dan kalau menurutku sih benar nggak ya nih Kak Alif ya, kadang di film horor di kita itu dengan durasinya yang segitu gitu, misalnya let's say 100 menit gitu, kadang tuh suka ini nggak sih Kak Alif, kalau menurut Kak Alif ya, suka apa ya, geremnya tuh nggak kelar gitu. Jadi maksudnya serem di awal, terus tengahnya hilang, terus nanti udah gitu nggak tahu deh awalnya akhirnya tuh kadang suka ini apa ini terus maunya arahnya kemana. Benar nggak sih kalau menurut Kak Alif? Maksudnya beberapa film nih yang kebetulan
kebetulan tayang beberapa saat belakangan ini tuh kalau aku lihat tuh seperti itu gitu. Jadi oke, awalnya serem, terus tengahnya loh ini mau kemana, terus akhirnya lah ini gitu nggak sih kalian? Nah, jadi emang kadang PR-nya sinias juga, entah itu sinias film pendek atau film panjang, itu adalah menjaga konsistensi dan menjaga kayak apa ya, thrill-nya juga untuk film horor. Jadi gimana pada saat film horor panjang itu berlangsung, durasi awal ada horor, tengah ada horor, akhir juga ada horor. Nah, kadang film-film kita itu apalagi horor ada campuran kayak unsur romance gitu ya. Kadang nggak konsisten gitu loh. Kadang kita udah di babak awal, babak tengah sudah dihabis-habisin sama horor, entah itu horor atau gore, tapi di akhirnya kok jadi melo gini. Jadi kayak orang kayak experience habis nonton tuh dia kok kayak gini sih. Nah itu sih kadang emang tuh juga jadi PR juga sih, inkonsistensi pace atau inkonsistensi thrill-nya. Tapi jujur itu susah sih Kak Ami. Susah ya. Kadang kan orang nggak mungkin dong kita kayak durasi awal sampai akhir jor-joran horor terus kan nggak mungkin. Pasti kan mereka bakal capek juga kan. Betul. Emang kadang susahnya di situ. Gimana sih cara kita ngemasukin unsur yang cooling down, unsur yang mungkin ya komedi dikit lah nggak apa-apa di horor tuh kadang emang susah gitu sih. Betul. Gitu. Betul, setuju sih. Apalagi kan kadang karena durasinya juga kadang suka gimana ya? Karena jujur ada beberapa film horor yang menurutku, film horor Indonesia ya terutama ya, yang menurutku agak kepanjangan gitu. Jadi akhirnya ceritanya tuh jadi aur-auran kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya mungkin ya aku sih bukan sutradara juga, jadi aku nggak ngerti gimana ya. Cuma maksudku kenapa ya itu mungkin yang masih inkonsistensi tadi itu ya. Jadi akhirnya ya termasuk The Doll 3 tuh ntar kita bahas deh. Itu udah bagus. Boleh. Di podcast terpisah ya. Ya aku juga gregetan sama babak penjelasan twistnya kepanjangan, gila. Itu dia padahal udah cakep kan kadang gitu ya. Maksudnya kadang aduh udah cakep, udah bagus nih, ada tuh awalnya udah wah keren gitu, terus udah pengambilan gambarnya udah ternyata ya mungkin itu memang susah sih ya. Jadi dan kadang kan kalau untuk film-film yang film-film panjang gitu kan ya mereka pasti ada titipan atau apa juga kan kita nggak tahu lah ya, tapi intinya intinya sayang sekali sih film horor Indonesia tuh masih jarang yang sekonsisten film-film nggak usah luar negeri lah, maksudnya kayak Thailand, nggak usah kayak Amerika atau Hollywood atau apa gitu, kayak Thailand aja kan horornya tuh lumayan intens gitu kan. Kalau kita kan konsisten juga sih. Jadi ibaratnya kalau misal kita bandingin lah sama Thailand yang baru-baru ini kan The Medium lah ya. Jadi awal tuh walaupun belum ada hantu, belum ada setan, tapi kayak thrill-nya, rasa kayak deg-degnya tuh ada. Jadi dia kayak roller coaster. Dari awal rendah, terus naik gitu. Nah, mungkin maybe buat sineas juga, entah itu juga aku juga sih. Mungkin kalau pada saat kita ngebikin horor, entah itu film pendek atau panjang, mungkin amannya bisa kayak diracik kayak awalnya kayak rendah dulu, terus tinggi, klimaks jar. Gitu. Udah. Daripada ntar opening sudah jor-joran, tengah juga jor-joran, endingnya kita bingung mau ngasih apa lagi. Ya udah kita kasih yang out of nowhere banget gitu kan. Iya itu dia kan yang sering terjadi kan kayak gitu ya. Jadi bukannya jelek, film-film horor Indonesia tuh kalau aku bilang makin lama makin oke gitu. Dari mulai ini menurutku ya, dari mulai efeknya, terus dari mulai visualisasinya, detailsnya tuh semua udah mulai oke kan sekarang ini. Cuman kadang tuh lemahnya emang ya mungkin susah kali ya untuk bikin film 100 menit itu kali ya mungkin ya. Jadi kadang tuh gitu bener tadi kata Kak Alif, di awalnya udah jor-joran, tengahnya jor-joran, akhirnya mau kemana? Kita mau kemana nih? kita mau kemana nih jadinya nih? Ada apa nih? Kita mau dibawa kemana ya? Ya itu mungkin. Ya mungkin itu kali ya PR untuk sineas film panjang kali ya. Gitu. Kalau film pendek kayak Kak Alif gitu kan emang maksudnya ya segitu dan emang udah di waktunya segitu ya dipadet-padetin segitu gitu kan. Mungkin panjang juga. Gitu. Oke, balik lagi ke kuntilanak nih ya. Kira-kira next kuntilanak ini mau bakal ngapain ya? Kira-kira udah ada gambaran belum kuntilanak ini akan mengarah kemana berikutnya? Kebetulan aku juga di follow
penulisnya kuntilanak sama produsernya sama sutradaranya juga kan. Jadi aku sempat kayak chat-chatan sama mereka. Jadi project ke depan tuh yang paling deket tuh Mangkujiwo 2. Mangkujiwo 2 itu mereka syuting paling di September. Aku dengar sih September gitu kan. Untuk Mangkujiwo 2 sudah, terus akhirnya lanjut mereka bakal menggarap Samantha. Ya. Habis Samantha baru Mangkujiwo 3. Timeline-nya sih gitu. Pokoknya total kuntilanak universe-nya ada 10 film total so far. 10 film. Cuma aku harap juga barangkali ada kayak teman-teman yang juga kerja di MVP Pictures mungkin atau kuntilanak juga, please udah stop lah di kuntilanak bocil nih, udah please stop ya. Stop dulu, stop please. Kita balik lagi ke akarnya kita, which is Mangkujiwo yang lebih dewasa, kuntilanaknya Samantha yang lebih dewasa juga, please. Udah stop ya, stop di kuntilanak 3 ini bocil-bocil, stop. Mereka sudah pada remaja juga, udah biarin mereka main film cinta-cintaan, kita fokus ke yang dewasa lagi, please. Betul. Ya benar. Ini kalau misalnya nanti setelah ini tayang dan ada dari produser dan lain sebagainya dengar, coba tolong sudahilah, sudah anak-anak sudah cukup. Sudah cukup. Benar. Anak-anak sudah cukup bermain film-film seperti itu, biarkan mereka berkembang dengan umurnya mereka. Ntar Mangkujiwo semoga nggak ada ini ya, semoga Mangkujiwo kembali ke Mangkujiwo 1 ya, yang benar-benar horor gitu, nggak ada tambahan fantasi, ya nggak tahu juga sih ya, nggak ada tambahan fantasi lainnya, semoga ya. Semoga, amin, paling serius. Benar. Nanti kan apalagi Samantha itu lagi, kalau ada fantasi kan ntar kita hilang jadi Samantha itu ya. Beneran goal banget sih Samantha itu, kalau misal bener-bener digarap beneran, comeback juga kan, itu kan kayak nostalgia banget gitu loh. Siapa sih nggak kenal kuntilanaknya Julie Estelle Samantha itu, mereka pada saat diumumin lah ini Samantha bakal tayang nih bla bla, aku nggak bisa bayangin betapa antusiasnya mereka sih. Dan aku harap timnya kuntilanak MVP Pictures juga beneran ngegarap Samantha ini bener-bener oke. Soalnya Samantha ini adalah kayak harta karunia kuntilanak banget lah. Kalau sampai digarap asal, sayang banget sih, sayang. Betul. Karena kan kita tahu awalnya dari Samantha gitu, dari kuntilanak Samantha ini gitu kan, itu emang udah perfect gitu lah. Makanya diharapkan untuk Samantha berikutnya supaya digarap dengan serius, teman-teman yang mendengarkan dari MVP. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi untuk berikutnya nanti akan ada Mangkujiwo 2, akan ada Samantha sama Mangkujiwo 3 ya. Yes. Gitu. Ya, gitulah, nanti kita tunggu aja ya teman-teman apa kelanjutannya gimana. Semoga sih kuntilanak fantasinya selesai sampai di sini. Jangan ada lagi kuntilanak fantasi. Chris, nggak ada kamehameha lagi ya, sudah cukup kamehamenanya. Udah cukup lah, kita sudah cukup di detail baju, detail semuanya oke, tapi please gak usah fantasi ya. Iya kan. Berarti apa ya, fantasi di perfilman horor Indonesia itu nggak apa-apa, mau lanjut lagi nggak apa-apa. Asalkan buat kuntilanak 3, kuntilanak franchise, kuntilanak universe ini stop aja di kuntilanak 3 ya, please stop. Ya. Kalau mau buat fantasi ya bikinlah cerita sendiri gitu, nggak usah kuntilanak lain. Ya, kita sudah lapar banget sama kuntilanak yang bener-bener dewasa ya. Betul. Apa namanya kan kita tahu kita besar dengan kuntilanak cerita seperti itu, kita tahu kuntilanak cerita seperti itu, tiba-tiba dipatahkan, dihancurkan semua impian kita dengan fantasian mereka. Aduh. Kalau Alif sendiri mau bikin horor fantasi mungkin? Waduh, pengennya sih, coba mohon maaf laptop saya ini ngefek kayak gitu udah langsung terbakar sepertinya. Ya itu emang keren banget ya, maksudnya dia efeknya emang ini sih ya, emang luar biasa sih ya. Terus kalau ini sedikit nih, kalau next filmnya Kak Alif apa nih? Waduh. Bocorin sedikit aja, bocorin. Next film kita udah take, tinggal di editing aja. Judulnya tuh Hari Keramat sih, paling di bulan Juni bakal rilis. Itu konsepnya dokumenter found footage gitu. Kita mungkin dari judul orang bakal kira wah ngikut keramat nih bla bla bla. Sebenarnya enggak sih, beda banget.
Keramat sama Hari Keramat. Hari Keramat ini kayak apa ya? Aku ngambil suatu mitos atau mungkin fakta bahwasanya ada hari-hari yang dinilai keramat sama sebagian orang gitu sih. Itu aku ngambilnya intisarinya itu sih. Gitu. Jadi Di bocoran bulan aja Juni, teman-teman. insyaallah. Jadi bocoran aja teman-teman. Saya sudah melihat dari YouTube-nya DDG ada Kak Alif yang lagi megang kamera. Waduh. Ya gitu Jadi lah. nanti kita tunggu. jadi ikutan main lagi di situ, Alif ikutan main lagi. Kayak terlihat sendiri lah ya. Nggak usah dibocorin. Tapi pokoknya Hari Keramat ini aku expect-nya sih buat kalian yang suka hantu demit pocong, kayaknya mungkin bakal puas lah di film Hari Keramat. Gitu sih. Betul sekali, menarik nih ya, karena sebenarnya kalau kayak aku tuh emang lebih suka tuh hantu-hantu yang seperti itu, yang nggak usah yang berfantasi-fantasi, agak nggak keterima nalar soalnya. Jadi mendingan yang udah yang aslinya aja, demit, pocong, kunti, apalagi dari teman-temannya deh tuh ya. Oke nih. Apa ya, jadi teman-teman bioskop yang lagi nonton ini, nanti kalau misalnya Kuntilanak 3 sempat tayang atau akan tayang di OTT, ditonton. Ini serius ditonton. Harus ditonton. Nggak usah berekspektasi untuk melihat apa-apa, tapi lihat aja visual efeknya, lihat aja detail cerita semuanya. Intinya kalau mau nonton Kuntilanak 3 ini udah, kamu kalau pengen kayak seru-seruan, kayak nggak perlu mikir, dah Kuntilanak 3 ini jalan keluar ya, solusinya deh. Kamu nggak usah kayak, aduh ceritanya gimana, forget it, buang jauh-jauh itu. Yang penting kamu bakal termanjain sama visual dan special effect yang bener-bener oke banget lah. Betul. Jadi jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya udah, ditonton aja, dinikmati aja. Visual efeknya itu keren banget. Visual efeknya itu cakep banget, dan detailsnya buat orang-orang penonton yang suka details di film itu semuanya cakep sih gitu. Sebelum ditutup nih Kak Alif, ada mau apa nih, pesan-pesan buat Kuntilanak 3 atau buat film Kak Alif, silahkan. Apa ya pesan-pesannya? Paling ya gini aja sih, tetap semangat buat filmmakers atau sinias horor Indonesia, karena horor Indonesia itu bener-bener peluangnya gede banget. Kalau mau narik penonton, narik atensi, horor Indonesia itu adalah salah satu yang oke banget lah genrenya gitu. Jadi tetap semangat buat kalian semua, buat aku pun juga, tetap berkarya, entah film pendek atau film panjang, entah film budget tinggi atau budget rendah, bahkan zero budget. Nanti kita semangat, kita saling dukung perfilman Indonesia, baik indie maupun yang komersial, karena tanpa dukungan kalian, ya kita nggak bisa jadi apa-apa gitu. Asik. Betul sekali teman-teman. Jadi tolong buat kalian yang sedang menonton ini, nanti setelah ini tayang, ditontonlah itu film Indonesia, mau yang film panjang, mau yang film pendek, ditonton. Supaya apa? Supaya mereka bisa semangat lagi buat bikin film. Bukan begitu Kak Alif? Kalau ada yang nonton kan semangat kan? Kalau ada yang nonton, jangan lupa subscribe juga GDG Production biar semangat juga. Setuju. Promosi lagi. Betul, dan ya udah gitu lah. Jadi ditonton aja film-filmnya supaya bioskop juga jadi rame lagi, kan kita udah lama nih nggak rame-ramean di bioskop lagi. Jadi ya biar bioskopnya rame lagi, kita tonton lah film-film Indonesia terutama, supaya makin banyak film bagus yang bakal tayang. Oke, amin. Ntar filmnya Kak Alif keluar, mungkin kita bisa bahas di sini, sekalian kita bahas Dodol 3. Siap. Itu harus dibahas. Aku pengen ngeluarin unek-unek soalnya. Iya, Dodol 3 aku juga. itu nanti kita bahas di next podcast deh kalau gitu deh. Boleh banget. Terima kasih Kak Alif sudah main ke bioskop. Oke, sama-sama. Nanti kita undang-undang lagi, kita review lagi ya. Siap. Oke deh, buat teman-teman bioskop semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Nanti kita ketemu lagi di film-film berikutnya. Oke, dadah semuanya. Selamat
Selamat malam, pagi, siang, sore. Dadah. Dadah. Aku stop dulu.